Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Natural Language Processing. Pada sesi ini kita akan belajar lebih jauh tentang Minimum Edit Distance Algorithm. Pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari aplikasi autocorrect dan bagaimana aplikasi ini bekerja melalui 4 langkah yang telah kita bahas satu persatu. Kemudian pada sesi ini kita akan belajar tentang Minimum Edit Distance Algorithm dan bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan Levenshtein distance yang merupakan salah satu contoh dari pemrograman dinamis. Minimum edit distance adalah digunakan untuk mengevaluasi kedekatan antara dua buah string atau kesamaan antara dua buah string. Dengan kata lain, minimum edit distance ini menampilkan atau menunjukkan berapa jumlah edit minimum yang dibutuhkan untuk mengubah satu string menjadi string yang lain. Minimum edit distance ini merupakan salah satu contoh dari pemrograman dinamis, di mana pemrograman dinamis ini merupakan konsep pemrograman yang sangat penting dan dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah optimisasi algoritma misalnya. Contoh aplikasi atau penggunaan dari minimum edit distance ini adalah spelling correction atau perbaikan spelling yang salah, kemudian untuk melihat kesamaan dokumen, mesin translation atau mesin untuk penerjemah, dan biologi. Bidang biologi adalah DNA sequencing, ya, pengurutan DNA. Kalau sebelumnya di edit distance kita belajar ada 4 operasi edit, di minimum edit distance kita hanya menggunakan 3 dari 4 operasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Apa saja operasi tersebut? Yaitu insert atau menambahkan sebuah huruf, delete membuang sebuah huruf, atau replace mengubah satu huruf menjadi huruf yang lain. Misalkan di sini berapa jumlah edit minimum yang dibutuhkan untuk mengubah kata play menjadi stay. Jadi sumbernya adalah play, kemudian kita ingin mengubah kata play ini menjadi stay. Mari kita lihat contoh pengubahan kata play menjadi stay, berapa jumlah minimum edit yang dibutuhkan. Karena kata atau karena huruf P dan S ini adalah berbeda, maka yang kita lakukan adalah replacement. Kita replace P menjadi S. Demikian juga untuk L dengan T, kita ubah L menjadi T, replace. Sedangkan A dan A adalah sama, kita tidak butuh melakukan operasi edit apapun. Y dan Y juga demikian, adalah dua huruf yang sama, maka kita tidak melakukan operasi edit apapun. Dengan demikian, jumlah edit yang kita butuhkan adalah 2, yaitu pengubahan P menjadi S, L menjadi T. Namun tidak hanya di situ, diketahui bahwa jumlah cost untuk pengeditan itu berbeda. Ya, insert itu butuh 1 cost, delete itu 1, replace itu 2. Replace ini masuk akal 2 karena ketika kita ingin melakukan replacement, misalnya P menjadi S, kita harus terlebih dahulu delete dulu V, kemudian kita menginsert S, ya kan? Jadi 1, maka cost-nya adalah 2. Edit cost ini akan kita gunakan ke slide-slide berikutnya. Dengan demikian, diketahui edit cost seperti ini, maka berapa minimum edit distance yang kita butuhkan untuk mengubah kata play menjadi stay itu adalah 2 kali replacement, dan masing-masing value dari replace adalah 2. Cost-nya adalah 2, sehingga edit distance, minimum edit distance untuk kata ini, pengubahan kata ini adalah 4.
yaitu 2 tambah 2. Apabila pada contoh sebelumnya pengubahan katanya sangat sederhana, bisa kita lakukan dengan cepat, namun hal ini tidak berlaku apabila kita menghadapi string yang sangat panjang seperti ini, convolutional neural network, dan kita ingin ubah menjadi kata yang lain lagi. Tentunya kalau kita menerapkan brute force seperti di awal, itu akan memakan waktu yang sangat-sangat lama, dan kompleksitas dari perhitungannya juga akan sangat tinggi. Belum lagi kalau kita ingin melihat similarity atau mengubah DNA sequence, ya kan? Solusinya adalah kita menggunakan pendekatan dynamic programming atau pemrograman dinamis. Pada kasus minimum basic distance, kita akan menggunakan Levenshtein distance atau penyelesaian dengan pendekatan menggunakan tabel. Kita akan lihat lebih lanjut tentang dynamic programming ini. Berikut adalah tabel pemrograman dinamis, di mana nilai yang akan kita cari direpresentasikan oleh sel berikut. Jadi sel ini merepresentasikan minimum edit distance yang dibutuhkan untuk mengubah kata play menjadi stay. Pada pemrograman dinamis, untuk mendapatkan nilai akhir, kita memecahkan sebuah problem menjadi sub-problem. Dan sub-problem ini kita cari nilai optimalnya. Oke, kita cari nilai optimal dari sub-problem tersebut. Kemudian nilai optimal ini kita gunakan untuk memprediksikan jawaban atau solusi untuk permasalahan berikutnya. Sampai nanti kita ketemu nilai optimal dari keseluruhan permasalahan yang akan kita jawab. Namun sebelum masuk ke permasalahan minimum edit distance ini, ada baiknya kita memfamiliarkan diri dulu dengan sel-sel berikut. Apa maksudnya? Misalkan saya katakan apa maksud dari sel ini. Sel ini artinya kita ingin mengubah string kosong menjadi string kosong. Oke. Bagaimana dengan sel ini? Sel hijau ini merepresentasikan pengubahan kata pla menjadi string kosong. Bagaimana dengan sel ini? Sel ini adalah pengubahan string kosong menjadi kata stay. Contoh berikutnya, kalau saya tunjuk sel ini, artinya adalah mengubah kata pla menjadi sta. Oke, mengubah kata pla menjadi sta. Sehingga nanti kita ketemu di sel terakhir, yaitu mengubah kata play menjadi stay. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Kita masuk ke perhitungan dengan dynamic programming, atau dikenal juga dengan Levenshtein distance. Oke, jadi untuk mengubah string kosong menjadi string kosong, kita tidak melakukan operasi apapun, sehingga cost-nya adalah 0. Berikutnya, kita ingin mengubah string kosong menjadi huruf S, maka yang kita lakukan adalah insert S. Ya, jadi kita insert S, kita tambahkan 1 dari kolom sebelumnya, yaitu 0 tambah 1, sehingga kita dapat 1.
Di sini kita ingin mengubah string kosong menjadi st. 2. Tapi yang kita lakukan hanya melihat ke yang sebelumnya, kita dapat 1 plus 1 proses cost untuk insert, plus 1, maka kita dapat 2. Mengubah string kosong menjadi sta, kita butuh 3 insert, yaitu 2 dari sebelumnya ditambah 1. Jadi 3. Sampai kita mengubah string kosong menjadi stay, kita butuh menginsert 4 huruf STAY. Sehingga plus 1 kita mendapatkan 4 cost seperti pada sel. Kemudian rumus ini dinyatakan dengan untuk mendapatkan sel DI, J, kita melihat nilai pada DI, J kurang 1. Jadi kolom sebelumnya. Kita selalu mengacu ke kolom sebelumnya, ditambahkan cost untuk insert, yaitu 1. Jadi misalkan tadi kita dapatkan 0 untuk mendapatkan ke string S, 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian di sini kita sudah dapat 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 kita dapat 3. 3 ditambah 1 kita dapat 4. Berikutnya kita ingin mengisi bagian yang ini, yaitu mengubah kata P menjadi string kosong. Yang kita lakukan adalah delete. Proses delete adalah memiliki cost 1. Kemudian ketika kita ingin mengubah kata PL menjadi string kosong, kita butuh 2 deletion. Tapi yang kita lakukan hanya melihat dari yang sebelumnya, ditambah 1. Ya, delete plus 1. PLA menjadi string kosong, plus 1. Play menjadi string kosong, plus 1. Karena kita membutuhkan 4 kali delete. Jadi kalau tadi sebelumnya P menjadi string kosong itu 1, PL menjadi string kosong itu 1 plus 1 sama dengan 2, PLA menjadi string kosong itu 2 tambah 1 adalah 3, play menjadi string kosong 3 tambah 1 adalah 4. Jadi sudah melihat intuisi apa arti dari nilai ini. Untuk mempermudah, pada operasi pergantian satu kata menjadi kata yang lain, nilai inisialisasinya selalu seperti pada tabel ini. Nilai inisialisasinya ya. Di mana untuk setiap kolom nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Begitu juga setiap baris 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang nilai inisialisasinya 0 sampai 4 misalnya, atau 0 sampai berapa. Yang kita perlukan adalah intuisi di balik nilai ini. Kenapa demikian? Saya harap dengan penjelasan sebelumnya jelas kenapa kita mendapatkan angka-angka ini. Oke, baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana mengisi sel berikutnya. Jadi untuk mendapatkan nilai ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melihat nilai pada baris sebelumnya, pada kolom yang sama, ditambah delete cost. Berikutnya kita ingin melihat solusi dari sel berikutnya, yaitu subproblem berikutnya, di mana kita ketahui sebelumnya bahwa sel ini merepresentasikan pengubahan huruf P menjadi
S. P menjadi S. Kita dapat melihat penyelesaian masalah ini menggunakan dynamic programming, di mana kita mengacu kepada solusi yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu pada garis biru ini. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah dari sel yang di atasnya, sel yang tepat di atasnya, maka kita melakukan proses delete. Kalau kita ingin berangkat dari sel di sebelah kiri, kita melakukan proses insert. Kalau kita ingin menyelesaikannya dari yang diagonal, dari sel yang akan kita cari, maka prosesnya adalah replacement. Kenapa demikian akan kita lihat ketika menyelesaikan masalah ini. Nah, saat ini kita ingin mengubah P menjadi S. Ya, saat ini kita berada di sini, mengubah P menjadi S. Apabila kita ingin berangkat dari sel yang di atas, maka kita tahu saat ini kita sudah memiliki huruf S, ya kan? Karena sebelumnya kita sudah mengubah string kosong menjadi S, yaitu cos-nya 1. Maka yang di atas kita isi dengan string S. String S, untuk mengubah P menjadi S, kita sudah punya S, maka kita hanya tinggal butuh operasi untuk membuang P atau delete P. Delete P membutuhkan cos 1 dan cos sebelumnya adalah 1. Sehingga total cos yang dibutuhkan adalah 2. Apabila kita ingin berangkat dari sisi kiri, saat ini kita sudah mengubah P menjadi string kosong. Jadi kita punya string kosong di sisi kiri, di sel sebelah kiri. Ya, di sini ada string kosong. Mengubah string kosong menjadi S, yang kita lakukan adalah insert, menambahkan S. Biaya yang dibutuhkan adalah 1 dari sel sebelumnya ditambah cost untuk insert 1, maka kita peroleh nilai 2. Dan selanjutnya, kalau kita ingin menyelesaikannya dari sel yang diagonal, maka saat ini kita tidak memiliki string apapun, hanya memiliki string kosong. Karena di sini di sel ini kita mengubah string kosong menjadi string kosong. Nah, ketika dihadapkan ke mengubah P menjadi S, yang kita lakukan adalah replacement. Ya, mengubah P menjadi S yang cost-nya adalah 2. P menjadi S, cost sebelumnya adalah 0, ditambah 2 sama dengan 2. Oke, jadi saya summary-kan key tersebut pada tabel berikut ini. Di mana ketika ingin menyelesaikan permasalahan pada sel sebelah kanan bawah, kalau kita ingin melihat permasalahan ini dari sel di atasnya, yang kita lakukan adalah proses delete. Ya, yaitu dirumuskan seperti ini. Kalau kita ingin melihat dari sel sebelah kirinya, maka kita butuh insert. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, pada slide sebelumnya. Sedangkan kalau kita membutuhkan melihat dari proses replacement, maka ada 2 rumus. Yang pertama, apabila kedua string tersebut tidak sama, dalam hal ini, ya kan, P tidak sama dengan S, maka kita tambahkan 2. Karena replacement cost yang kita ketahui adalah 2. Makanya tadi pengubahan P menjadi S, kita butuh tambah 2 cost. Namun apabila kedua huruf yang diubah sama, misalnya seperti contoh sebelumnya, A sama dengan A, maka kita tidak membutuhkan cost apapun, atau 0. Sebelumnya, setelah kita mendapatkan perhitungan dari
ketiga sel ini, maka kita carilah nilai minimum. Karena kita kan ingin melihat minimum edit distance atau solusi optimal dari setiap subproblem. Maka minimum dari 2, 2, 2. Kebetulan ini sama, maka minimumnya adalah 2. Kita isikanlah 2 ke kolom yang kita cari. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh perhitungan pada sel berikutnya. Berikutnya, kita ingin mengubah P menjadi ST. Kalau kita lihat dari sel di sekitarnya, pada sel ini kita sudah punya apa? Pada sel ini kita sudah punya ST. Kita punya ST, sehingga ketika kita ingin mengubah P menjadi ST, yang kita lakukan adalah delete P. Dan cost-nya adalah 2 ditambah 1, sama dengan 3. Kalau kita ingin melihat dari sel sebelah kiri, yang kita dapat, di sini kita sudah mengubah P menjadi S. Jadi kita sudah punya S di sini. Sudah punya S. Kita ingin mengubah menjadi ST. Berarti kita insert T. Dengan cost yang sebelumnya adalah 2 ditambah 1, sama dengan 3. Sekarang mari kita lihat dari yang diagonal. Di diagonal ini kita sudah punya S, ya. Karena kita sudah mengganti string kosong menjadi S di sini. String kosong menjadi S. Jadi kita punya S. Kemudian kita ingin mengubah P menjadi ST, ya. Kita lihat yang terakhir itu kita sudah punya S, maka ketika kita ingin mengubah P menjadi T, apakah P dengan P ini sama? Karena dia tidak sama, ya, tidak sama, maka kita tambahkan replacement cost yaitu 2. Sehingga kita peroleh cost sama dengan 3. Kita cari nilai minimum dari ketiga ini, kita dapat 3, karena kebetulan angkanya sama. Sehingga kita isikanlah 3 di sini. Nah, untuk proses perhitungan berikutnya sama. Ya kan, 4 dari mana asalnya 4? Kalau kita ingin melihat dari atas, maka kita lakukan delete, tambah 1, 4. Kita lihat dari yang sebelah kiri, insert. Itu berarti 4. Kita lihat diagonal. P dengan A tidak sama. Maka kita tambahkan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Minimumnya 4, 4, 4 sama dengan 4. Demikian juga sel-sel selanjutnya. Nah, namun di sini ada contoh A itu sama dengan A. Ini kan? A sama dengan A. Sehingga berapa nilai yang dibutuhkan di sini? Kita lihat. Mana seperti kita ketahui, sel ini adalah merepresentasikan pengubahan kata PLA menjadi STA. Kalau kita mengacu ke sel yang di atasnya, di sel ini kita sudah punya string STA, ya. Sudah punya STA dengan cost sama dengan 5. Ketika kita ingin menambahkan A pada kata STA, tidak perlu kita tambahkan A. Yang ada kita harus delete A tersebut yang datang, ya. Kita delete, ya. Jadi A masuk dari sini, kita delete. 5 tambah 1 sama dengan 6. Berikutnya, kalau kita ingin melihat dari sel sebelah kiri, di sini kita sudah punya apa? Sudah mengganti PLA menjadi ST. Kita sudah mengubah PLA
menjadi ST. Oke, kemudian kita ingin menambahkan A, ya kan? Maka yang kita lakukan adalah insert A. 5 tambah 1 sama dengan 6. Kalau yang diagonal, saat ini kita sudah punya mengubah PL menjadi ST. Kita sudah punya ST di sini. Kita punya ST, kita diberi A, dan yang kita inginkan juga A. Berarti A dengan A adalah sama di proses replacement ini, maka cost-nya adalah 0. Sehingga kita dapat 4, yaitu nilai dari diagonal ini ditambah 0 sama dengan 4. Nilai minimum dari ketiga ini adalah 4. Dengan demikian, sel ini kita isi dengan nilai minimum, atau 4. Berikutnya, karena A dengan Y itu tidak sama, kita lihat A dengan Y tidak sama. Kalau kita ambil dari nilai yang di atas, maka ini prosesnya adalah 7. Diambil dari kiri, ini adalah 5. Diambil dari diagonal, ini adalah 5 tambah 2, 7. Jadi yang minimal adalah 4 tambah 1. Maka kita dapat nilai 5. Demikian seterusnya sampai kita lihat kembali ada yang sama, yaitu Y dengan Y itu sama di akhir. Maka kalau berangkat dari atas kita dapatkan 6. Kalau berangkat dari kiri kita juga dapatkan 6. Tapi kalau dari diagonal, karena Y dengan Y adalah sama, maka kita mempunyai replacement cost sama dengan 0, sehingga 4 tambah 0 sama dengan 4. Ya, rinciannya sebagai berikut. Oke. Sehingga minimum cost yang kita butuhkan untuk mengubah kata play menjadi stay adalah 4. Ya, gambar ini dibuat coloring dengan heat map untuk memetakan minimum edit distance dari setiap selnya. Maka jarak minimum yang dibutuhkan adalah 4. Untuk latihan, silahkan mengerjakan pengubahan kata intention menjadi execution. Solusinya adalah ini, jadi silahkan Anda kerjakan dulu, kemudian cek dengan solusi di bawah ini. Yang lebih sederhana lagi, mengubah kata ear menjadi near. Solusinya sebagai berikut. Nah, solusi ini saya peroleh dari algoritma minimum edit distance. Pada praktikum, kalian akan menerapkan pengetahuan tentang minimum edit distance dan menentukan jumlah edit minimum yang dibutuhkan untuk mengubah kata menjadi kata yang lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali di kuliah berikutnya.